Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Silvina Paujia dari Pangkalan MTSG Tuljihad CPG 2026. Jadi di sini saya akan mendokumentasikan pengisian TKK Gerak Jalan tingkat Purwa, Madya, dan Utama. Cara mencegah lepuh di kaki. Yang pertama, gunakan alas kaki yang pas. Sepatu jangan terlalu sempit atau terlalu longgar. Gunakan kaos kaki yang menyerap keringat dan nyaman. Hindari sepatu baru dipakai langsung untuk perjalanan jauh. Yang kedua, jaga kaki tetap kering. Keringat membuat kulit mudah lecet. Ganti kaos kaki bila basah. Bisa memakai bedak kaki agar tidak lembab. Yang ketiga, kurangi gesekan. Oleskan petroleum jelly atau plester pada bagian kaki yang mudah lecet. Rapikan bulu kaki agar tidak menekan kulit. Rapikan kuku kaki agar tidak menekan kulit. Yang keempat, latihan bertahap. Biasakan berjalan jauh sedikit demi sedikit agar kaki terbiasa. Lalu, untuk cara merawat lepuh di kaki. Jika lepuh kecil atau belum pecah, jangan dipencet. Bersihkan kaki dengan air dan sabun. Tutup dengan plester agar tidak bergesekan. Jika lepuh sudah pecah, cuci tangan terlebih dahulu. Bersihkan luka dengan air bersih. Oleskan obat antiseptik ringan. Tutup dengan kasa atau plester bersih. Ganti penutup luka setiap hari. Hal yang harus dihindari, jangan mengelupas kulit lepuh. Jangan memakai sepatu sempit saat masih sakit. Untuk cara beristirahat saat gerak jalan, selama gerak jalan, istirahat sebentar setiap beberapa waktu. Duduk atau berdiri rileks sambil mengatur nafas. Lalu, longgarkan tali sepatu bila kaki terasa sesak. Lalu, minum air secukupnya agar tidak dehidrasi. Sesudah gerak jalan, duduk dan rilekskan tubuh. Luruskan lalu gerakan perlahan kaki untuk mengurangi pegal. Lalu, bersihkan kaki dan ganti kaos kaki. Bila kaki terasa nyeri, bisa direndam di air hangat dengan beberapa waktu. Lalu, tidur dan istirahat cukup agar tubuh pulih kembali. Peraturan napas dalam gerak jalan. Pengaturan napas sangat penting agar tubuh tidak cepat lelah saat gerak jalan. Cara mengatur napas. Bernapas dengan teratur dan rileks. Tarik napas melalui hidung, lalu keluarkan melalui mulut, seperti sesuaikan napas dengan langkah kaki, misalnya 2 langkah, tarik napas, 2 langkah, buang napas. Jangan bernapas terlalu cepat karena dapat menyebabkan cepat lelah. Manfaat pengaturan napas. Tubuh mendapatkan cukup oksigen, mengurangi rasa lelah, membantu menjaga irama berjalan. Untuk pengaturan langkah dalam gerak jalan. Langkah harus dilakukan dengan teratur dan sesuai teknik gerak jalan. Cara mengatur langkahnya, langkah tidak terlalu lebar atau terlalu pendek. Ayunkan tangan secara wajar mengikuti langkah kaki. Badan tetap tegak dan pandangan ke depan. Tumit menyentuh tanah terlebih dahulu, lalu telapak kaki. Jaga irama langkah agar stabil. Tujuan pengaturan langkah, menghemat tenaga, menjaga keseimbangan tubuh, membantu mencapai kecepatan yang baik. Untuk peraturan umum pada lomba gerak jalan yang harus dipatuhi yaitu 1. Salah satu kaki harus selalu menyentuh tanah. Tidak boleh sampai kedua kaki melayang bersamaan seperti berlari. Yang kedua, kaki depan harus lurus saat menyentuh tanah. Lutut tidak boleh ditekuk sampai posisi tubuh melewati kaki tersebut. Yang ketiga, peserta harus mengikuti jalur lomba. Tidak boleh memotong jalan atau mengganggu peserta lain. Yang keempat, menggunakan pakaian dan nomor peserta sesuai urutan lomba. Yang keempat, menggunakan pakaian dan nomor peserta sesuai aturan lomba. Yang kelima, peserta harus menjaga sportivitas dan disiplin. Yang keenam, dan terakhir, peserta yang melanggar aturan dapat mendapatkan peringatan atau diskualifikasi. Cara mencegah dan merawat peserta gerak jalan. Yang pertama, peserta yang hilang semangat. Cara mencegahnya, berikan motivasi dan semangat sebelum kegiatan. Istirahat yang cukup sebelum gerak jalan. Berjalan bersama teman agar saling mendukung. Tetapkan tujuan dan irama berjalan yang sesuai kemampuan. Lalu, cara merawat dan membantu.
Ajak berbicara dan beri semangat. Berikan waktu istirahat sejenak, beri minum dan makanan ringan bila diperlukan. Jangan memaksa peserta berjalan terlalu cepat. Yang kedua, kejang otot. Kejang biasanya terjadi karena kelelahan, kurang minum, atau otot terlalu tegang. Cara mencegahnya, lakukan pemanasan sebelum berjalan. Minum air secukupnya. Lalu, jangan berjalan terlalu cepat di awal. Lakukan peregangan ringan. Cara merawat, menghentikan kegiatan sementara. Pijat perlahan bagian yang kejang. Luruskan dan regangkan otot secara perlahan. Berikan air minum. Istirahat sampai kondisi membaik. Yang ketiga, peserta yang tersengat matahari. Sinar matahari biasanya terjadi karena terlalu lama terkena panas matahari. Cara mencegah, gunakan topi atau pelindung kepala. Lalu, minum air secara teratur. Gunakan pakaian yang nyaman dan menyerap keringat. Hindari terlalu lama berada di bawah terik matahari tanpa istirahat. Lalu, untuk cara merawatnya, pindahkan peserta ke tempat yang teduh. Longgarkan pakaian yang ketat. Berikan air minum sedikit demi sedikit. Kompres kepala atau tubuh dengan kain basah. Istirahat sampai kondisi membaik. Bila pusing berat atau pingsan, segera minta bantuan orang dewasa atau petugas kesehatan. Baik, itulah penjelasan tentang gerak jalan. Apabila ada kesalahan atau yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi gue udah santri. Dia tak yang dan langkah sudah maju dan henti.